Saya sekarang sedang berada di depan kapel tempat penampakan Bunda Maria kepada 3 gembala yang sederhana, yaitu Francisco, Jacinta, dan Lucia. Ini adalah tempatnya pada tahun 1917 selama 6 bulan berturut-turut dari bulan Mei sampai Oktober setiap tanggal 13. Dan pada saat ini tempat ini menjadi tempat yang kudus, tempat yang dikunjungi oleh begitu banyak orang untuk berdoa bersama, dan bahkan setiap bulan atau setiap ada waktu tertentu ada perarakan patung Santa Peran Maria mengitari seluruh lapangan ini, dari sana mengitari lapangan ini dan akhirnya masuk kembali ke sini, dan semua pesiara itu meletakkan lilinya di sana. Dan setelah penampakan Santa Peran Maria pada 6 bulan berturut-turut dari bulan Mei sampai Oktober tahun 1917 setiap tanggal 13, lalu pada tahun 1928 itu mulailah dibangun sebuah basilika yang dikenal dengan Basilika Santa Maria Rosario di Fatima ini, dan dibangun pada tahun 1928 sampai tahun 1953. Di dalam basilika ini menjadi sangat penting karena ketiga gembala, yang 2 yang lain sudah menjadi kudus, yaitu Jacinta dan Francisco yang sudah menjadi santu dan santa, dan juga Suster Lucia yang meninggal pada tahun 2005 itu dimakamkan semuanya di basilika ini. Dan maka mereka pas di dekat altar. Setiap pesiara yang masuk ke dalam basilika itu benar-benar merasakan sesuatu yang sangat berbeda, aura kekudusan di tempat itu, karena makam ketiga orang kudus itu ada di sana. Dan benar-benar di altar juga kita bisa menyaksikan ada ikon-ikon tertentu tentang Bunda Maria, bahkan dia juga sampai ikon yang paling tinggi itu Bunda Maria menjadi Ratu Surga sepertinya. Hal yang menarik perhatian adalah di setiap bagian-bagian ini juga di dalamnya ada kapel-kapel yang bisa dipakai untuk ibadah bersama. Saya sendiri tadi baru merayakan misa di salah satu kapel kecil di situ bersama rombongan. Nah, sampai siang ini kita masih menyaksikan begitu banyak pesiara yang datang ke sini dalam suasana yang penuh dengan devosi kepada Santa Perawan Maria dari Fatima. Mereka semua di sini, dan sebetulnya dari kejauhan kalau kita melihat garis putih itu, orang menunjukkan pertobatan mereka dengan berjalan sambil berlutut sampai ke tempat ini. Kenapa tempat ini menjadi sangat penting? Karena di tempat inilah Bunda Maria memberikan pesan-pesan yang sangat praktis untuk kita semua. Pesan yang pertama yang kiranya menjadi permenungan kita adalah tentang doa. Apakah kita bisa berdoa dengan baik? Dan dalam pesan tentang doa ini, Bunda Maria juga mengingatkan supaya kita berdevosi pada hati Santa Perawan Maria. Ini menjadi sangat penting. Yang kedua adalah pesan Bunda Maria untuk melakukan pertobatan. Kita perlu melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita. Kalau saja ada pertobatan, maka buah dari pertobatan adalah perdamaian. Maka daerah Fatima ini lalu disebut sebagai tempat perdamaian. Sungguh sangat indah. Bunda Maria menjadi Ratu Perdamaian, dan tempat ini, Fatima, menjadi tempat penuh dengan perdamaian. Mari kita bergembira bersama Bunda Maria, dialah Ratu Damai bagi kita. Ini adalah tempat penampakan dari Bunda Maria di Fatima, tempat yang sangat kudus, di mana orang-orang berkumpul di sini untuk berdoa rosario, dan kalau memulai perayaan-perayaan tertentu, perarakan patung Santa Peran Maria juga melewati tempat ini. Dan memang setiap malam ya, orang berkumpul dalam suasana penuh doa. Pada siang hari ini juga masih banyak orang yang berkumpul di sini untuk berdoa dengan khusyuk, dan tentu ini banyak rahmat yang mereka butuhkan dari Tuhan
melalui perantaraan Bunda Maria dari Fatima ini. Bunda Maria dari Fatima, doakanlah kami. Amin. Betapa menggembirakan berada di tempat ini. Setelah mengikuti jalan salib, akhirnya tiba di stasi yang ke-14 yang ada di sana. Dan yang unik lagi di sini ada stasi yang ke-15 yang ada di sana. Dan tentu saja tidak hanya itu. Di belakang saya ini ada kapel Santo Stefanus yang sangat terkenal. Kapelnya kecil tapi sangat indah, di mana kita bisa masuk ke dalam dan berdoa bersama. Dan di atas juga seperti Kalvari ya, ada 3 salib, dan di tengah ada salib Tuhan Yesus yang sangat mempesona. Kalau kita berada di atas itu, kita bisa melihat pemandangan di sekitar ini, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Sungguh tempat ini sejuk dan sangat menarik untuk kita berada di sini. Seperti Yesus dan murid-muridnya ketika ada di puncak gunung Tabor. Betapa indah berada di tempat ini. Sama dengan betapa indah ada di gunung Tabor. Kapel Santo Stefanus sungguh sangat indah.